Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini kalian dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ananda Salihah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Di bulan yang mulia ini kita harus bersyukur diberikan nikmat kehidupan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dimudahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insyaallah kita akan muraja'ah bab 4. Ya. Jadi hari ini kita akan muraja'ah bab 4. Kita akan mengulang pelajaran bab 4. Adapun tujuan kita belajar Ananda Salihah, insyaallah kita akan memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu dia tujuan kita belajar pada hari ini. Bagi Ananda Salihah yang memiliki buku, silahkan buka dan perhatikan pelajaran bab 4. Nah, ini dia bukunya ya. Jadi nanti Ananda Salihah, Ustadz akan baca semua ini. Semua pelajaran bab 4 ini Ustadz akan baca semua dari awal sampai akhir. Tapi Ustadz akan baca dengan bacaan yang cepat. Ya, silahkan didengarkan. Ustadz mulai. Bab 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kisah penuh hikmah. Umar dan Taurat. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pergi ke tempat Rasulullah SAW sambil membawa salinan lembaran kitab Taurat yang ditulis dengan bahasa Arab. Lalu Umar membaca lembaran Taurat tersebut. Seketika wajah Rasulullah SAW berubah, menggambarkan bahwa beliau tidak senang dengan apa yang dibaca Umar. Lalu seorang dari kaum Ansor berkata kepada Umar, "Celakalah kamu wahai Umar. Apakah kamu tidak melihat wajah Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang apapun. Mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada kalian, karena mereka sebenarnya berada dalam kesesatan. Entah kalian akan mendustakan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku." Iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo membaca. Anak-anak yang dirahmati Allah, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Nabi Musa, Allah turunkan kitab Taurat kepadanya. Nabi Daud, Allah turunkan kitab Zabur kepadanya. Nabi Isa, Allah turunkan kitab Injil kepadanya. Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Dan ada di antara para nabi yang diturunkan kepadanya suhuf, seperti suhuf Nabi Ibrahim. Lalu apakah kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya? Jawabannya adalah kita wajib mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena semua yang diturunkan oleh Allah adalah kebenaran. Akan tetapi, kitab-kitab yang ada sekarang dari kitab-kitab umat terdahulu telah diubah isinya, maka kita tidak wajib mengimani isinya karena perubahan yang terjadi. Kita hanya wajib mengimani Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. 6. Thaqafah Islamiyah. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, dan diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap.
Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah yang masih terjaga dan terpelihara. Tidak ada yang berubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dalil Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, inilah dia Ananda Salihah bab 4 ya, murajaah kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Ustaz sedikit jelaskan Ananda Salihah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman keberapa Ananda Salihah? 6. Barakallahu fiik. Jadi rukun iman yang ketiga setelah iman kepada para malaikat. Ya. Jadi rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya. Kemudian yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi orang yang mengaku beriman Ananda Salihah, dia harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, semua kitab, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi setelah datangnya Al-Quran, kita tidak butuh lagi terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ustaz, sekarang wajib tidak kita imani, wajib tidak kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Naam, Ananda Salihah. Jadi kita harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ya, dan Al-Quran. Karena semua yang Allah turunkan itu adalah kebenaran. Tapi Ananda Salihah, di sini dengarkan. Tapi kita tidak wajib beriman kepada isi-isi kitab sebelum Al-Quran pada sekarang ini. Kenapa Ananda Salihah? Karena semua isi kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dirubah. Telah berubah semua isinya. Siapa yang merubah? Manusia, Ananda Salihah. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dia mengisi kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Ya, yang awalnya dikatakan haram jadi halal, dirubah. Yang dikatakan halal menjadi haram, ya, dan seterusnya. Banyak perubahan. Jadi kita tidak wajib beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kita hanya wajib beriman kepada Al-Quran dan semua isinya. Karena Al-Quran dan Ananda Salihah tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, ya, sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ya, sampai sekarang ini, Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Kenapa Ustaz bisa tahu? Kenapa Ustaz bisa yakin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha jujur, yang maha benar, mengatakan hal tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ananda Salihah, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami juga yang akan memelihara Al-Quran. Kami yang akan menjaganya. Ya, begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah tidak jamin akan menjaganya. Nah, itulah dia keistimewaan Al-Quran, Ananda Salihah. Ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa,
kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu semuanya telah banyak berubah. Ya, maka kita tidak wajib beriman kepada isi-isinya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran Ananda Salihah, hari ini kan bulan Ramadan. Ya, kita masih berada dalam bulan yang mulia. Salah satu amalan mulia yang kita dianjurkan untuk lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pahalanya sangat besar membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran tidak sama pahalanya dengan membaca hadis. Membaca Al-Quran tidak sama pahalanya dengan membaca buku pelajaran. Membaca apa saja yang bermanfaat. Ya, pahala membaca Al-Quran sangatlah besar. Ustaz, berapa pahalanya membaca Al-Quran? Nah, disebutkan dalam hadis Ananda Salihah bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Kalau dia membaca di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar, sampai Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, jadi bisa-bisa pahala satu huruf saja membaca Al-Quran bernilai 700 pahala. Ya, semakin ikhlas kita, semakin besar pahalanya. Ya, selama kita membaca Al-Quran ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita membaca Al-Quran itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan yang lainnya. Jika kita mengharapkan pujian, sanjungan, hadiah, ya, supaya dibeliin ini atau itu, jika kita membaca Al-Quran bertujuan seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Dosa akan dibalas pada hari kiamat dengan apa? Neraka. Waliyadzubillah. Adapun pahala akan dibalas dengan surga. Nah, itulah dia Ananda Salihah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi rajinlah kalian, semangatlah membaca Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, sangatlah besar. Nah, sebelum kita akhiri Ananda Salihah, di sini ada tugas dari Ustadz. Jawablah pertanyaan yang dikirimkan di grup WA masing-masing. Nah, jadi nanti Ustadz akan kirimkan tugas, insyaallah dijawab, ya. Nah, kemudian ada info penting dari Ustadz. Insyaallah pekan depan kita akan mengadakan ujian harian. Materinya yaitu bab 3 dan bab 4. Ya, jadi dipelajari bab 3 dan bab 4 karena Ustadz akan ambil soal dari situ. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk melaksanakan ujian pada pekan yang akan datang, insyaallah. Nah, mudah-mudahan murojaah pada hari ini kalian bisa pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita semua, memberikan pengampunannya kepada kita pada bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan dan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang, ya. Sampai sini Ananda Salihah, kurang lebihnya dari pelajaran hari ini Ustaz minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.